Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Hasnayaumi, NIM A11 2019 12336. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi probabilitas dan statistik tentang distribusi sampling. Akan ada 4 bahasan. Yang pertama, pengertian distribusi sampling. Yang kedua, distribusi sampling rata-rata. Yang ketiga, distribusi sampling proporsi. Dan yang keempat, contoh soal. Apa itu distribusi sampling? Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dengan statistik sampel sebagai variabel acaknya. Statistik sampel yang dimaksud antara lain ada X sebagai rata-rata sampel, ada P kecil sebagai proporsi sampel, X1 min X2 sebagai beda dua rata-rata, P1 min P2 sebagai beda dua proporsi. Distribusi sampling rata-rata. Menurut Sujana, distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Notasi dalam distribusi sampling rata-rata yaitu ada N kecil sebagai ukuran sampel, X sebagai rata-rata sampel, ada S sebagai standar deviasi sampling, ada mu X sebagai rata-rata pada distribusi sampling rata-rata. Yang selanjutnya ada sigma X sebagai standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Lalu ada N kapital sebagai ukuran populasi, ada mu sebagai rata-rata populasi, dan ada sigma sebagai standar deviasi populasi. Rumus distribusi sampling rata-rata. Untuk populasi terbatas, rumus rata-ratanya yaitu mu X sama dengan mu. Standar deviasinya adalah sigma X dibagi sama dengan sigma dibagi akar dari N. Kemudian ada nilai bakunya X min mu X dibagi dengan sigma X. Untuk populasi terbatas ada mu X sama dengan mu sebagai rata-ratanya, sigma X sama dengan sigma dibagi akar dari N dikali dengan akar dari N dikurangi N besar dikurangi N kecil dibagi dengan N besar dikurangi 1. Lalu untuk nilai bakunya ada X min mu X dibagi dengan sigma X. Pada umumnya, normalitas dari distribusi sampling rata-rata disebut teori limit sentral dan dinyatakan sebagai berikut. 1. Jika populasi cukup besar dan berdistribusi secara normal, maka distribusi sampling rata-ratanya akan normal. Yang kedua, jika distribusi populasi tidak normal, maka distribusi sampling rata-ratanya akan mendekati normal. Biasanya ada 30 sampel atau lebih. Yang ketiga, distribusi normal dari rata-rata sampel memiliki rata-rata yang sama dengan rata-rata harapan dan simpangan baku. Dihitung dari rata-rata populasi dan simpangan baku populasi. Kita masuk yang bahasan yang kedua, yaitu distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau presentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang diambil dari satu populasi. Distribusi sampling proporsi dapat digunakan untuk mengetahui presentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplement, atau bisa disebut juga dengan peristiwa binomial. Contohnya, ada presentase perokok dengan bukan perokok, lalu presentase pemilih dan bukan pemilih dalam suatu pemilu. Proporsi dari populasi dinyatakan dengan P atau populasi sama dengan P proporsi dinyatakan dengan X per N. Untuk proporsi sampel dinyatakan dengan
P kecil X per N. Rumus distribusi sampling proporsi. Untuk pengembalian sampel dengan pengembalian untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau jika ukuran populasi lebih besar dibandingkan dengan ukuran pel, memiliki rumus rata-rata dan simbangan baku sebagai berikut. Yang pertama, untuk mu P atau rata-rata dari proporsi sama dengan P. Yang kedua ada si P proporsi dikali 1 dikurangi proporsi per N atau banyaknya sampel. Disama dengan P atau PQ per N. Keterangan untuk P besar itu sama atau artinya proporsi kejadian sukses. Untuk Q, proporsi kejadian gagal. Bisa dicari dengan 1 min P. Berarti 1 dikurangi nilai dari proporsi kejadian suksesnya. Untuk yang kedua, untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, memiliki rata-rata dan simbangan baku sebagai berikut. Mu P sama dengan P. Sigma P bisa dihitung dengan N dikurangi N dibagi dengan N-1 di akar. Daftar distribusi normal untuk distribusi sampling proporsi dapat dituangkan sebagai berikut. Jika N besar, maka nilai Z itu ada P kecil dikurangi P besar dibagi dengan sigma P. Jika N sangat kecil, maka nilai Z adalah P kurang lebih 1/2N min P besar atau nilai sukses dari proporsinya dibagi dengan sigma P. 1/2N itu adalah faktor koreksi kontinuitas. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, ada soal dengan tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 cm, memiliki simbangan baku 8,4 cm. Untuk itu, diambil sampel acak terdiri atas 45 mahasiswa. Tentukanlah berapa peluang tinggi rata-rata ke 45 mahasiswa tersebut. Dengan A antara 160 cm dan 168 cm, dan yang B paling sedikit 166 cm. Diketahui ada mu X atau rata-rata dari distribusi sampling rata-ratanya ada 165 cm. Untuk sigma X-nya atau standar deviasi dari rata-rata distribusi samplingnya dihitung dengan rumus menghasilkan angka 1,252. Lalu kita akan menjawab yang A. Dengan rata-rata 160 cm dan 168 cm didapat. Jadi ini ada 2. Kita akan menghitung Z1-nya dulu. Z1-nya ada X1 dikurangi dengan mu X dibagi dengan hasil dari standar deviasi rata-ratanya, menghasilkan min 3,99. Dan untuk Z2-nya ada min 2,40. Nah, dari distribusi normal baku memberikan luas kurva min 3,99 itu
itu sebentar loading min 3,9 0,5. Untuk min 2,40 letaknya ada di 0, nilainya itu 0,4918. Nah, untuk perhitungannya di 0,5 ditambah dengan 0,4918. Hasilnya adalah 0,9918. Untuk yang B, rata-rata tinggi paling sedikit 166 cm. Bisa dihitung dengan Z X rata-rata dikurangi dengan mu X dibagi dengan hasil dari standar deviasi rata-rata. Hasilnya 0,80. 0,80 dalam distribusi tabel normal itu ada atau bernilai 0,2881. Dihitung 0,5 dikurangi 2,881, hasilnya adalah 0,2119. Contoh soal yang kedua. Ada petunjuk kuat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong dalam golongan A. Sebuah sampel acak terdiri atas 100 orang telah diambil. Tentukan peluangnya bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. Kita dapat data P sama dengan 10%. Nah, 10% itu bisa juga disebut dengan dihitung itu 0,10. Untuk Q-nya itu yaitu peluang kejadian gagal. Bisa dihitung dengan 1 dikurangi peluang kejadian suksesnya. Hasilnya 0,90. Untuk ukuran sampel 100, diantaranya paling sedikit 15 tergolong kategori A, maka didapat P 0,15. Maka sigma P-nya dihitung dengan akar dari P dikali 1 min P dibagi N. Maaf, ini salah. Ini bukan min tapi hanya N saja. Atau 0,10 dikali 0,90 per 100. Hasilnya ada 0,03. Untuk bilangan Z paling sedikit, Z-nya ada P kecil dikurangi P besar, populasi dikurangi proporsi, dibagi dengan standar deviasi dari proporsi. Standar deviasi dari populasi 0,15 dikurangi 0,10 dibagi 0,03, hasilnya 1,67. Dalam tabel distribusi normal, 1,67 bernilai 0,4525. Hasilnya 0,0475.